Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sebagai pencinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam raudhahnya Rasulullah, yang dibawa dan digiring oleh Majlis Riyadhul Jannah, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada putra pendiri Majlis Riyadhul Jannah, akhinal mahbub, ad-da'i ilallah wa rasulih al-mujahid fi sabilih, Fadilatul Ustaz Gus Rafiq. Semoga oleh Allah taala dipanjangkan umur, dapat melanjutkan perjuangan dan keinginan mulia dari ayah beliau, dan juga tidak terlupakan kepada guru kita selaku pembimbing Majlis Riyadhul Jannah, Fadilatul Ustaz ad-da'i ilallah wa rasulih Al-Habib Abdurrahman Barakbah, Al-Habib Abdullah Maulawilah, dan para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada sahibul bait Bapak Imam Ghazali beserta keluarga besar, Bapak Kepala Desa dan aparat yang lainnya yang berkenan hadir malam ini, mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini berkumpulnya kita di dalam mengikuti majlis salawat, majlis taklim dan maulid yang diiringi dengan memperingati hari wafat ayah Bapak Imam Ghazali, di mana kita diajak untuk senantiasa menyebut nama Allah lewat ratib, lewat tahlil, kemudian dibungkus dengan salawat dan tawasul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat maulid Simtud Durar yang disusun oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini semuanya mengantarkan kepada kita kepada akhir hidup kita yang husnul khatimah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, harapan kita agar kita mati husnul khatimah. Makanya diperingati haul, diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari tahlil saudara-saudara kita. Selain kita mendoakan, kita diingatkan. Sekarang kita mendoakan, besok kita didoakan. Sekarang kita mengantarkan jenazah, besok kita diantarkan. Sekarang kita melihat orang dimasukkan ke liang lahat, besok giliran kita yang dimasukkan ke liang lahat. Maka oleh karena itu jangan merasa aman dengan kematian. Mati itu senantiasa menghampiri kita kapan waktu. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, malaikat Israel 1 hari tidak kurang nengokin kita, nyambangin kita 70 kali. Berapa menit sekali wajah kita dilihat oleh Israel. Kalau kita dipandang oleh Israel, kita sedang bersolawat seperti malam ini, itu Israel berdoa, ya Allah panjangkan umur fulan, karena aku melihatnya dalam keadaan berbuat taat. Dia bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Tapi bagaimana
kalau Israel datang nengokin kita, kita lagi maksiat, Israel mohon kepada Allah, percepat ya Allah, aku merenggut nyawa orang tersebut. Akhirnya kita mati dalam keadaan sengsara, na'udzubillah. Saudara hadirin yang saya hormati, manusia percaya dengan kematian, tapi manusia selalu mengabaikan kematian. Sampai Allah sendiri menyatakan di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, kulla yaumin narzukuka wa anta tahzan, wa kulla yaumin nanqusu min umrik wa anta tafrah. Hai anak Adam, hai anak manusia, hai hamba Allah, tiap hari aku beri rezeki kepadamu, tapi kamu masih merasa susah. Duitnya banyak aja masih ngaku kurang. Dikasih rezeki berupa kesehatan, dikasih rezeki berupa ketentraman rumah tangga, dikasih rezeki berupa keberkahan hidup, kita masih mengeluh. Di sana kita mengatakan bahwa kiri kita kurang, di situ kita mengeluh bahwa kita masih serba kurang, tapi kita lupa umur kita tiap hari dikurangi oleh Allah, kita bersenang-senang. Makanya saya lihat kalau ada orang ulang tahun, memanggil acara-acara yang tidak senonoh, dangdutan, organ tunggal, tiup lilin, itu orang saudara hati. Udah tahu umurnya diambil. Jadi kalau orang pas umur 50 tahun, itu bukan berarti dia tambah umur, itu menandakan umurnya kurang. Kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah sampai 60 tahun, berarti 9 tahun, 10 tahun lagi dia akan meninggalkan dunia. Seharusnya dia mengadakan introspeksi kepada dirinya, muhasabah kepada dirinya. Apa yang saya kerjakan, apa yang belum saya lakukan untuk mendatangkan ampunan Allah. Bukan dia tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, tiup-tiup lilin. Yang anehnya tuah bangkah ikut tiup lilin, saudara-saudara. Nenek-nenek umur 70 tahun ulang tahun dengan gaya-gaya orang-orang kufar, didandanin oleh cucunya seperti orang, tiup lilin. Begitu dia tiup lilin, dijenggut oleh malaikat habis, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah, manfaatkan waktu hidup kita. Jangan kita minta panjang umur, tapi kita tidak memanfaatkan umur kita. Kita sudah membuang umur kita lewat tidur. Berapa jam kita tidur? 6 jam. Kalau umur kita 50, 6 jam kali 50 tahun, sudah berapa umur kita habiskan di kasur. Makanya para aulia, para salihin, para anbiya jarang memperbanyak tidur, saudara hadirin. Makanya sifatnya para wali, ciri-ciri para wali, diantaranya apa? Tarkul manam, banyak meninggalkan tidur. Paling tidurnya 1 jam 2 jam untuk ngilangin ngantuk yang sudah luar biasa. Bukan tidurnya untuk memanjahkan diri di kasur, dia tidur hanya untuk menghilangkan ngantuk. Begitu dia bangun, dia adakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, kemudian membaca Quran, membaca wirid, membaca hizib, munajat kepada Allah sampai subuh. Udah subuh pun masih dilanjutkan dengan membaca Quran lagi, membaca wirdul latif, membaca hizib yang lain, membaca sholawat sampai duha. Sudah duha berapa rakaat yang dia lakukan, masih disambung dengan bacaan wirid. Kenapa? Karena mereka takut hari itu mati tidak membawa bekal apa-apa, saudara-saudara hati. Maka oleh karena itu Allah sudah memperingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabb falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang hendak bertemu dengan Allah, semua manusia akan bertemu dengan Allah. Allah menghisapnya, Allah menanyakannya, Allah memeriksakannya. Apa yang kita buat Allah menjadi ridho kepada kita? Satu, beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kemudian kita beramal soleh, selalu beramal soleh, dan amal soleh itu akan kembali kepada diri kita. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Almarhum pendiri Majlis Riyadul Jannah, walaupun Riyadul Jannah ini umurnya mungkin baru 10 tahun ya, 10 tahun. Almarhum Ki Haji Abdul Rahim belum termasuk ukuran orang tua.
umurnya masih sebaya dengan para kiai-kiai yang ada di tengah-tengah kita, bahkan ada yang lebih tua dari beliau. Tapi kenapa sampai sekarang masyarakat Malang umumnya, khususnya jamaah Riyadul Jannah, seolah-olah merasa beliau ada, beliau hadir. Kenapa? Beliau pejuang. Terus terang saudara, saya masuk kota Malang itu dari tahun 80-an bersama almarhum Kiai Mujib Ridwan Surabaya. Dulu penceramah Jawa Timur yang paling keras cuma dua, saya paling muda, Kiai Mujib Ridwan paling tua. Saya ngalamin ditangkap zaman Pak Harto, 6 kali saya ditahan zaman Pak Harto. Alhamdulillah saya masih panjang umur. Saya lihat di Malang gak ada yang kenal Habib. Betul apa tidak? Kalau saya jalan Arab gak kenal Habib. Tapi dengan wasilah Riyadul Jannah, yang gak tahu jadi tahu. Tahu siapa itu Habib, siapa keturunan Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya jalan naik angkot, Pak Habib mau kemana? Mau naik becak, Habib mau kemana? Dan saya kalau dipanggil Habib gitu malu naiknya Pak. Nanti kalau nggak boleh bayar saya nggak enak. Kalau saya bayar katanya saya sombong, mendingan jalan kaki. Ini jasa daripada ayah beliau. Makanya saya kepengen, saya ingin jamaah Riyadul Jannah ini bisa menyontoh beliau. Cinta tanpa meniru itu bohong Pak. Kenapa tadi putra beliau Gus Rafiq mengatakan antum ahli sholawat tapi antum belum bisa mimpi Nabi? Karena kita ini membaca sholawat cuma di mulut, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi kalau malam apa kelakuannya? Tahajud, tadarus. Kita main gaple, main remi, dangdutan. Bagaimana mau ketemu Rasulullah? Bagaimana Nabi Muhammad yang kita selawatin terhadap tetangga? Nabi selalu mengutamakan tetangga. Nggak pakai pilih-pilih yang kaya yang miskin dianggap sama oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini sosok manusia yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan contoh suri toladan yang baik. Saya katakan berapa bulan yang lalu di Gresik, Islam itu agama akhlak. Makanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, kecepatan di dalam mengislamkan umat lebih banyak Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Isa nggak punya akhlak, bukan berarti Nabi Allah Nuh tidak punya akhlak, punya, tapi istimewa adanya di Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau pengen mulia ikuti Nabi saja. Kenapa Imam Hasanul Basri jadi mulia? Karena dia punya sepak terjang ngikutin apa yang diikutin oleh Rasulullah. Sehingga di dalam ucapannya ta'addabtu bi adabin Ali, aku beradab dan berakhlak seperti akhlaknya Sayyidina Ali. Kenapa Imam Hasanul Basri tidak mengatakan ta'addabtu bi adabin Nabi? Satu, dia takut sombong. Kedua, dia tahu bahwa yang menafsirkan, yang memberitahukan tentang hal ehwalnya Rasulullah pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali itu belajarnya khusus kepada Nabi Muhammad, dan Sayyidina Ali lebih banyak melihat turunnya Jibril alaihissalam, sehingga Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah negerinya ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Pantas kalau Imam Hasanul Basri mengatakan ta'addabtu bi adabin Ali, aku berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Saudara tahu zuhudnya Sayyidina Ali sama dengan zuhudnya Rasulullah. Di hari raya Idul Fitri, di mana ada seorang penguasa, seorang Amirul Mukminin, seorang penerus daripada perjuangan Nabi Muhammad, setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, ditemui di rumahnya ketika menteri-menterinya, bawahannya datang untuk bersilaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri. Ditemui Sayyidina Ali hanya bisa makan roti kering, roti yang sudah kering, bukan roti yang memang sengaja dikeringin, karena sudah kering, karena sudah tidak ada yang dimakan. Di hari Lebaran dilihat Siti Fatimah duduk makan roti kering, Sayyidina Hasan wal Husain makan roti kering. Itu tamu Sayyidina Ali melongo sambil berkata, ya Amirul Mukminin,
Hadal yom yomul id lana. Ini hari-hari lebaran untuk kami. Kami melihat orang lain makan roti pakai kuah, ada dagingnya, sedangkan antum ini seorang amir, seorang khalifah keempat, kenapa kau makan roti yang kering? Apa jawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tidak berkata anak orang miskin, anak nggak punya duit, nggak ngemis. Miskinnya nggak dimanfaatkan untuk mencari sumbangan. Jawab Sayyidina Ali, hari ini lebaran untuk aku, hari ini juga lebaran untuk kamu. Dan setiap hari kita lebaran selama kita tidak bermaksiat kepada Allah. Apa maksudnya Sayyidina Ali? Arti Idul Fitri bukan pesta makan. Jangan dianggap kalau ada orang nggak bisa bikin makanan, oh dia nggak ikut lebaran. Jangan dianggap kalau ada orang nggak bisa beli baju baru, oh dia nggak ikut lebaran. Jangan. Sebab lebarannya orang-orang soleh, puasanya orang soleh, beda dengan kita. Kalau puasanya kita ikut-ikutan, musim beduk-beduk, musola tadarus, dilihat ada temennya ikut, masuk. Tapi tadarusnya sampai lebaran. Tapi solihin sebelum Ramadan sudah menghatamkan Quran. Begitu Ramadan ditingkatkan ibadahnya sampai dapat menghatamkan Quran lebih dari 3 atau 4 kali. Amalan-amalan di bulan puasa dikerjakan di waktu Syawal. Waktu bulan Ramadan ada tarawih. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tarawih 23 rakaat dengan witirnya. Setelah Syawal tetap kita melakukan tahajud paling sedikit 8 rakaat, 2 kali salam. Yang kedua kita tutup dengan witir 3 rakaat atau 11 rakaat. Sama dengan gerakan tarawih. Ini orang soleh. Coba orang awam, sudah nggak ada lagi mustakbilal kiblat di waktu subuh. Kalau bulan Ramadan alhamdulillah musola yang sepi, masjid yang sepi penuh. Bahkan ada yang niat pacaran, pulang dari masjid gandengan dengan perempuan. Wah, perempuannya pakai mukena. Sampai dalam hati saya berkata, ini Ramadan apa romantis, saudara hati. Kok nggak tahu batas-batas hukum. Kemudian apalagi tarawih, ramenya awal. Insya Allah di Malang nggak begitu ya. Amin. 2 hari penuh, 3 hari penuh, seminggu mulai merosot. Ramenya di mall, ramenya di pasar. Ditanya kenapa ke mall? Beli baju bib. Kenapa ke mall? Beli makanan bib. Untuk apa? Untuk lebaran. Berarti lebarannya hanya di pakaian dan di makanan, tapi tidak membawa makna lebaran. Nabi SAW mengatakan, Innallaha ja'alal id liyatadzakkarun nasal fitrah. Allah jadikan hari raya tanggal 1 Syawal dengan nama Idul Fitri untuk mengingatkan manusia kepada fitrahnya. Kita ini lahir dalam keadaan suci, Pak, nggak punya dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Yang bisa menjadikan kita menjadi majusi, nasrani, yahudi orang tua kita, hakikatnya kita fitrah. Kenapa tanggal 1 Syawal kok masuknya menjadi golongan fitrah? Karena ada janji Nabi. Apa kata Nabi? Syahrul Ramadan kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan oleh Allah untuk kamu sekalian berpuasa di siang hari, dan aku sunnahkan untuk beribadah di malam hari. Siapa yang berpuasa di siang hari dan ibadah di malam hari semata-mata karena Allah, maka orang itu keluar dari dosanya bagaikan anak bayi yang baru keluar dari perut ibunya, bersih, suci. Makanya jangan dikotorin. Baru lebaran sehari udah nyekek botol, baru lebaran sehari udah pacaran, kotor. Kita puasa setengah mati, menahan hawa nafsu, menahan ucapan-ucapan yang dapat menjatuhkan makna daripada Ramadan. Begitu 1 Syawal hanya gara-gara nonton dangdut kesenggol, berantem, habis amal kita, saudara. Ini kota Malang makin subur, Pak, makin nikmat.
Makin nikmat. 12-13 tahun yang lalu belum ada Riyadhul Jannah, ya biasa-biasa aja dah. Saya pikir di Bogor juga banyak pohon, sama-sama di sini. Tapi semakin kemari, kenapa saudara hadirin? Ini sholawat yang saudara dengungkan, ini bisa mengundang rahmatnya Allah yang tidak bisa dihitung. Di dalam hadis qudsi, Allah sudah bersumpah, wa bi'izzati wa jalali, dengan izzah dan keagunganku dan kejayaanku, aku punya arsy, di mana arsy itu terbanyak terpancang tiang-tiang dari cahaya. Ada tiang yang ditanam oleh Allah dari mulai arsy sampai ke ujung bumi, terbuat dari cahaya, warnanya merah seperti batu yakut, yang bisa melihat cuma aulia wassolihin. Ketika orang duduk di satu majlis mengucapkan satu kali, jangan dua kali, kalimat la ilaha illallah, itu teriang, berontak, demo, goyang, saking kencangnya Allah berkata, wahai tiang, diamlah engkau, aku tidak akan diam ya Allah sebelum kau ampuni jamaah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dosa besar dan dosa kecilnya. Coba, jangan dikira malam ini dosa besar kita nggak diampuni. Jangan dikira kita tidak termasuk orang yang taubatan nasuha. Tinggal kitanya merawat. Setelah diampuni mau berbuat lagi atau tidak, atau bangga dengan maksiat. Seperti sekarang maksiat dibangga-banggakan, homer dibangga-banggakan, nari-nari dibangga-banggakan. Nabi sudah mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirun, semua umatku diampuni oleh Allah. Hati-hati, Allah ngampuni dosa anda, tapi dengan syarat jangan bangga dengan maksiat. Jangan kalau minum terus dibangga-banggain sedikit terus pakai jungkar balik. Wah, tadi malam gua hebat habis minum sebotol. Yang bini minum cap jenggot itu apa tuh nama itu? Sampai numplak jatuh di sawah, bangga. Masya Allah. Saudara hadirin, berkah Rasulullah sampai sekarang Allah komentar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa yang Allah serukan tiap hari? Ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunubakum fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa kepada aku, berbuat salah kepada aku, mintalah ampun kepada aku ampuni dosa-dosa. Apalagi kalau yang tobat anak muda pak, dibanggain sama Rasulullah. Wasiatnya Nabi sebelum wafat apa? Kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ya Ali sittatun min ummati fil jannah, 6 umatku aku jamin masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Yang disebut oleh Nabi siapa? Syabun taibun, bukan syaikhun taibun, pemuda yang tobat, bukan kakek-kakek nenek tobat. Kalau pemuda tobat pak, istimewa, nafsunya masih gede, dikasih 8 perempuan masih kuat, dikasih minuman 1 drum masih kuat, disuruh lari nyolong motor masih kuat, tapi dia bisa menahan dengan taubatan nasuha. Belum cacian, tumben lu ke masjid, mimpi apa lu? Kemarin lu mabok jungkir balik di panggung dangdut, sekarang lu pakai peci haji lagi, ikut Riyadhul Jannah. Jangan-jangan ada Pak Haji yang lu lirik anaknya. Udah seudon. Bagaimana perasaan anak muda pada saat itu? Ya Allah, saya mau bener, ada aja yang ngomongin. Dari malam Senin sampai malam Minggu ke masjid masih ada yang SMS, kalau tobat jangan semua, sisain malam Minggu keluar, kesian pacar lu cakep, udah diambil orang. Itu anak muda berkata, biarin dia hilang, jangan sampai aku kembali kepada jurang kenistaan. Betul apa tidak? Kalau aki-aki tobat gak ada yang ngomongin. Pak Haji tua, jenggotan, masuk masjid, tumben lupa ke masjid, gak ada, udah mau mati, mau ngapain lagi? Betul gak? Ada orang tua tobat, tadinya suka mabok, kenapa pak mabok? Berhenti, tobat. Iya, jantung saya sudah hangus, paru-paru saya sudah hangus. Karena hangus, kalau belum hangus masih mabok. Kenapa pak? Berhenti main perempuan. Iya, udah kagak bisa bangun saya. Kenapa pak? Berhenti nyolong. Saya udah gak bisa lari, udah kena asam urat. Karena penyakit yang menghalangi, baru dia tobat. Tapi anak muda tanpa ada penyakit, dia langsung berhenti untuk bertobat. Maka disinilah pemuda menjadi harapan Rasulullah, harapannya Rasulullah. Makanya sama anak muda ini harus pintar ngerangkul.
Kalau besok-besok ada pendatang baru, anak muda ikut ngaji di Riyadul Jannah, rambutnya gondrong atau pakai lepis bolong-bolong, biarin aja. Terdengar sholawat 3-4 kali dia sadar, saudara. Betul nggak? Kenapa saya utamakan anak muda? Karena ini anak muda yang bakal nerusin perjuangan kita. Kalau yang tua-tua ini udah calon almarhum dan almarhumah ini. Betul tidak? Ya kita doakan beliau panjang umur. Saya udah 50 lebih, ya kan? Umur orang nggak tahu, apalagi di zaman sekarang Pak, nggak ada yang panjang umur orang Pak. 40 tahun aja badannya udah kayak apotik, penyakitan semua. Apalagi Nabi sudah mengatakan sayusibu ala ummati mautal faja'ah, bakal melanda kepada umatku mati mendadak. Yang sakit TBC 30 tahun nggak mati-mati, sampai dokter yang belenak, sudah hadirin. Yang nggak sakit cuman masuk angin mati, sudah hadirin. Betul apa tidak? Tapi kalau tidak ada cikal bakal anak-anak muda ini, siapa yang bakal mendampingi Gus Rafiq dan Habib Abdurrahman, sudah hadirin? Betul apa tidak? Maka di sini saya punya harapan, istiqomalah. Saya sudah berikan contoh yel-yel. Riyadul Jannah, lupa, nggak dipakai lo mah. Riyadul Jannah, 4 orang yang sono lupa semua. Riyadul Jannah istiqomah. Makna istiqomah apa? Terus. Orang mulia itu karena istiqomah. Orang jadi wali karena istiqomah. Orang yang nggak istiqomah kalah sama rokok jinggo lama. Makanya kalau orang nggak istiqomah kalah sama rokok jinggo Pak. Lihat orang gali sumur, bukan tenaga, istiqomah. Gali sumur 10 meter nggak keluar air, nggak ada airnya, kita gali yang lainnya. 11 meter nggak keluar air, kita gali yang lainnya. Ya bolong semua tanah orang. Tapi kalau dia istiqamah, dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. 20 meter pasti mancur air, sudah. Betul apa tidak? Coba tukang gali sumur gak istiqamah, ila yaumil qiyamah malah nggak ada sumur, sudah tidak? Betul apa tidak? Makanya keistiqoman ini yang saya harapkan. Tadi saya ngobrol dengan panitia yang jemput saya di bandara. Hati-hati, majelis makin besar, fitnahnya makin banyak. Ingat, apapun yang apapun yang antum dengar dari luar, gunjang ganjing, jangan saudara dengarkan. Orang mau ngomong apa saja Pak, kalau kira-kira menghalangi ibadah kita, jangan didengarkan. Dijelekin kayak apa, dia nggak punya neraka. Dipuji-puji kayak apa, dia nggak punya sorga. Yang nilai Allah. Betul apa tidak? Sebab kalau hidup hanya ingin mendapat penilaian dari orang, nggak ada habisnya. Ente pakai sorban diomongin, ente pakai peci hitam dibilang Syiah, ente pakai jenggot kayak ana disebut Wahabi, ente nggak pakai peci dibilang Habib preman, Ustadz preman, pakai peci dibilang sok tua. Betul nggak? Kan sudah dicontohin sama Luqmanul Hakim ketika memberi nasihat pada anaknya, nak, hidup jangan dengerin omongan orang, yang penting Allah ridho sama kita. Diajak naik keledai, keledai itu lebih kecil dari kuda. Bapaknya naik dulu, anaknya nuntun. Kata satu kelompok, dasar bapak nggak punya kasih sayang kepada anak. Masa perjalanan jauh bapaknya yang di atas keledai, anaknya nuntun. Nak, denger nggak? Denger. Ya sudah, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Begitu jalan ada satu kelompok berkata, dasar anak durhaka, kurang ajar, su'ul adab. Masa bapak disuruh nuntun, anaknya ungkang-ungkang mentang-mentang kaya. Nah, dengar, sekarang kita naik berdua. Begitu naik berdua, ada kelompok berkata, dasar manusia yang tidak punya peri kebinatangan. Udah tahu keledai kecil dinaikin berdua, apa nggak patah itu tulang punggungnya. Akhirnya dia turun, dituntun, nggak dinaikin. Dasar orang kayak goblok, punya motor nggak dinaikin. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang benar yang kata Allah, yang kata Rasulullah, dan kata ulama dan solehin. Betul nggak? Antum pakai peci putih bukan karena sok haji. Memang Nabi suka sama yang putih-putih. Satu waktu antum bosen pakai peci nasional, nggak apa-apa, karena kita orang Indonesia. Misalkan Habib Abdurrahman biasa pakai jubah, terus tahu-tahu pakai peci nasional, hilang Habibnya? Nggak hilang. Betul nggak? Besok saya ceramah di Riyadul Jannah pakai batik, pakai safari, pakai peci hitam, hilang Habib? Nggak hilang, cuman pakaian. Mati juga nggak dibawa, sudah tidak. Betul nggak? Makanya kita itu kalau menilai orang jangan dari casing. Kalau orang selalu melihat casing, rugi. Beli handphone bagus mengkilap 3 hari sudah nggak bisa apa-apa. Betul apa tidak? Tapi lihat kualitasnya.
menghormati ulama, jangan lihat pakaiannya, jangan lihat keterkenalannya. Ada ulama-ulama yang nggak dikenal tapi ilmunya lebih dalam daripada yang dikenal. Jangan dikira nih yang tua-tua nih bahlul, jangan dikira yang hadir di sini orang nggak paham. Orang paham, mungkin dia tahu apa yang akan saya sampaikan, dalil dia tahu, tapi mereka diam. Kenapa? Ulama yang sesungguhnya itu semakin ketinggian ilmunya semakin nampak, itu semakin humul, menyembunyikan. Sehingga Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratibul Attas, beliau mengatakan salafuna yuhibbul khumul wala yuhibbud duhur. Orang tua-tua kita, salaf kita ini, leluhur-leluhur kita ini lebih banyak menyembunyikan. Ini dapat saya sampaikan saudara hadirin. Saya bicara malam ini mungkin nggak terlalu keras ya, nggak terlalu lincah, saya udah kecapean ya. Tadi malam hari Jumat pada pohor saya ceramah di Cirebon, pulang jam 12 malam. Kemudian subuh saya berangkat ke bandara, terus nanti besok pagi-pagi saya pulang. Kemudian nanti malamnya saya ke Jakarta, ke Sukabumi. Sebetulnya malam ini saya dapat undangan di Jogja, Hall Habib Ahmad Bafagi. Kemudian besok pagi Hall Habib Husin bin Abi Bakar itu Keramat Luar Batang. Tapi cinta saya sama Riyadul Jannah. Semangat jamaahnya istiqomah. Jarang saya lihat jamaah seperti ini surat ini. Biasanya kalau udah kemalaman setannya banyak, kelojat. Ini istiqomah terus-terusan, betul nggak? Makanya capek-capek saya datang. Kenapa? Saya ingin mendapat perhatian Rasulullah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Rasulullah melihat saya dan mendoakan saya. Kalau saya nggak benar, mudah-mudahan didoakan biar tambah benar. Kalau saya salah, biar didoakan biar lurus. Kan begitu tujuan kita. Dan kita doakan guru-guru kita, Al-Habib Rahman Barakba, Al-Habib Minal Barakba Wahid Hadamin Sepuh Mustafa Taufik. Nah, Masya Allah, saya lihat dia pangling, nggak bisa pakai imaman. Soalnya yang model kayak gini ini ada di Jakarta, namanya Ustadz Imam. Saya pikir Ustadz Imam. Masya Allah, Ustadz Taufik. Mudah-mudahan Ustadz Taufik panjang umur, afiat, dan juga Gus Rafiq. Mudah-mudahan kita doakan supaya bisa mengikuti jejak daripada orang tuanya. Beban beliau di pundak ini terlalu berat, ya, sampai nggak mikirin kawin. Iya. Kenapa? Bukan didoain, udah Nabi udah ngedoain dia. Tapi yang dipikirin antum tuh, beban berat, bukan mikirin dirinya sendiri tapi mikirin antum. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengecewakan bapaknya, karena bapaknya tidak mengecewakan Rasulullah. Jadi nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.